Orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, dia wajib mengikuti sunnah Nabi SAW, karena ini akan membawa kepada keselamatan. Apalagi kita melihat zaman yang ada ini zaman fitnah. Fitnah semakin banyak, apakah itu fitnah syubuhat maupun fitnah syahwat. Kita wajib menjauhkan fitnah-fitnah ini. Fitnah syubuhat merusak ilmu seseorang. Fitnah syubuhat merusak pemahaman seseorang. Fitnah syubuhat merusak dia dalam dia beragama, meskipun dia orang yang berilmu. Kalau fitnah syahwat merusak tujuan hidup dia. Fitnah syahwat berkaitan dengan kedudukan, jabatan, harta, wanita, anak-anak. Itu merupakan fitnah syahwat, merusak tujuan hidup seorang. Yang mestinya dia tujuannya hidup untuk akhirat, akhirnya hidupnya untuk dunia. Karena apa? Karena syahwat fitnah. Makanya kita wajib berhati-hati terhadap berbagai macam fitnah yang ada. Kita harus ingat sebagai seorang muslim, tujuan hidup kita surga. Itu yang harus kita ingat. Bukan dunia. Surga. Saya akan bawakan satu ayat dari Al-Quran dan juga dari Nabi SAW. Dan banyak yang akan bawa sebagai muqaddimah, saya akan jelaskan kepada antum bahwa orang mukmin tujuan hidupnya adalah surga, bukan dunia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 185. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah sebutkan di sini ada 4 dalam ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Siapapun dia orangnya pasti akan mati. Enggak ada orang yang kekal hidup, tidak ada. Tidak ada. Siapapun dia, hatta para nabi, hatta para rasul, enggak ada yang hidup, semuanya mati. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti mati dan mereka pun pasti mati. Nggak ada yang namanya orang tuh hidup atau hidup lagi, nggak ada dalam Islam, tidak ada. Semua sudah mati. Al-Anbiya wa Rasul, kecuali satu aja yang belum mati, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Diangkat ke langit oleh Allah dan dia ditugaskan oleh Allah untuk membunuh siapa? Dajjal. Setelah membunuh Dajjal baru Nabi Isa meninggal dunia. Tugasnya belum selesai. Diangkat oleh Allah ke langit sesuai dengan nas Al-Quran. Jadi setiap jiwa semua mati, siapa aja dia. Apakah dia seorang guru, seorang wali, sahabat, nabi, semua mati. Makanya ketika
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendengar Nabi meninggal, semua sahabat sedih. Sedih para sahabat. Sampai Umar mengatakan, barang siapa mengatakan Nabi Muhammad mati, aku penggal lehernya. Karena kecintaan beliau yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Di depan para sahabat yang lain, Abu Bakar masuk radhiyallahu an, langsung bertemu dengan Nabi di rumahnya, di rumah Aisyah, mencium kening Nabi, mengatakan engkau adalah orang yang baik ketika hidup dan baik ketika mati. Menangis Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar masuk ke dalam masjid, melihat Umar masih memegang pedangnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada para sahabat, "Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup dan tidak akan mati. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Langsung terjatuh pedangnya Umar, nangis Umar. Dan kemudian dibacakan ayat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam surah Ali Imran. Jadi disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mati sudah Rasul. Kalau sudah meninggal nggak boleh disembah. Masih hidup aja nggak boleh disembah, apalagi sudah meninggal. Ini Islam ajarannya. Demikian tauhid kepada Allah Taala. Bahwa orang yang hidup nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa melakukan bahaya, apalagi orang itu sudah mati. Seandainya orang itu masih hidup, tidak bisa memberikan manfaat, nggak bisa melakukan bahaya, kecuali siapa? Allah. Apalagi sudah meninggal, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa melakukan bahaya. Yang kedua, Abu Bakar membawakan ayat dalam surah Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin." Tidaklah Muhammad ini kan seorang rasul dan sudah berlalu rasul sebelumnya. Apakah kalau dia meninggal dunia kalian akan berbalik kepada kekafiran? Barang siapa yang kembali kepada kekafiran tidak akan membahayakan Allah, dan Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Menangis para sahabat. Benar Rasul sudah meninggal dunia, dimandikan, dikafankan, dikuburkan di rumahnya. Yang kedua, Allah sebutkan dalam ayat ini, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat nanti. Arti dunia ini bukan tempatnya ganjaran. Orang akan diberikan ganjaran nanti pada hari kiamat dengan sempurna. Di dunia diberikan. Orang berbuat kebaikan dibalas berapa? Orang berbuat kebaikan dibalas berapa? 10 sampai 700 kali lipat. Tapi sempurnanya ganjaran kapan? Nanti di akhirat. Orang berbuat kejelekan dibalas atau tidak? Dibalas. Tapi sempurnanya pembalasan itu kapan? Nanti di akhirat. Semua akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, Allah sebutkan, "Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dialah orang yang sukses. Antum ingat tuh ayat itu. Bahwasanya menurut Al-Qur'an, orang yang sukses, orang yang menang, orang yang berhasil adalah orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka. Ukuran dunia bukan ukuran sukses. Orang dapat titel, dapat kedudukan, dapat jabatan, punya rumah yang besar, punya mobil yang banyak, punya perusahaan yang banyak, itu bukan sukses. Sukses yang hakiki, sukses yang abadi menurut Allah dalam Al-Quran, kalau orang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, baru dia dikatakan orang apa? Sukses. Yang pertama kali sukses para anbiya wa rasul. Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul adalah orang yang sukses. Jadi orang kita kan ukurannya apa? Dunia. Punya harta banyak, punya kedudukan, punya jabatan,
jadi menteri, jadi wali kota, sukses. Bukan. Itu fitnah yang besar buat dia. Fitnah apa masuknya tadi? Fitnah apa? Syahwat. Fitnah syahwat. Dan banyak orang tertipu dengan dunia. Makanya yang keempat terakhir di ayat itu Allah sebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Ini Allah yang mengatakan kehidupan dunia menipu, mata'ul gurur. Jangan dikejar dunia. Yang dikejar akhirat. Tujuan hidup seorang mukmin apa? Judul materi ini apa? Sorga. Tujuan hidup seorang mukmin sorga, bukan dunia. Makanya dia berusaha siang dan malam melaksanakan syariat Islam ini agar dia masuk sorga, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Dunia ini kata Nabi Muhammad SAW lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia nggak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah nggak akan berikan minum meskipun hanya seteguk kepada orang kafir. Kalau dunia ini ada harganya seberat sayap nyamuk, orang kafir nggak dikasih minum. Karena tidak ada harganya, maka dikasih semuanya sama Allah kepada orang kafir. Karena nggak ada harganya. Dikasih kekayaan, dikasih harta, segala macam sudah. Tapi semua itu supaya mereka tambah dosa untuk orang kafir. Semua itu akan membawa mereka kemana? Ke neraka. Makanya Nabi SAW ditawarkan oleh malaikat dunia, Nabi nggak mau. Ada seorang malaikat turun. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat ini sejak Allah ciptakan belum pernah turun ke dunia. Kemudian malaikat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, aku diutus oleh Allah untuk menanyakan kepada engkau Muhammad, apakah engkau ingin menjadi raja sekaligus seorang rasul, atau engkau menjadi hamba sekaligus seorang rasul? Apa kata malaikat Jibril? Tawadhu ya Rasulullah. Tawadhu ya Rasulullah, kata malaikat Jibril. Nabi SAW menjawab, bal abdan rasula. Aku ingin menjadi seorang hamba dan juga seorang rasul. Kalau Nabi mau, dikasih nggak itu kekuasaan oleh Allah? Saya mau tanya kepada antum, kalau Nabi mau dikasih nggak kekuasaan? Dikasih. Kalau Nabi mau jadi raja, dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Tapi Nabi nggak mau. Bal abdan rasulah, bahkan aku menjadi seorang hamba dan seorang rasul. Ditawarkan. Bahkan ketika Nabi di Mekah kan orang-orang musyrik Mekah menawarkan, engkau mau wanita, aku kasih wanita yang paling cantik di Mekah ini. Engkau mau kekuasaan, aku kasih kekuasaan. Engkau mau harta, aku kasih. Enggak mau semuanya Nabi. Tidak. Tetap Nabi mau berdakwah, dakwah tauhid, menegakkan tauhid kepada umat agar umat faham tentang agamanya, beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Sebagaimana para anbiya wa rasul mendakwakan dakwah tentang tauhid agar umat ini beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Itulah jalan dia yang akan membawa dia ke surga.